Nah, latihannya berdua ini, Dri. Serius Kip begini Kip? Kan udah Kuat, latihan Dre. kemarin lo. Kemarin kan udah latihan. Nggak kuat Kip, Bisa, belum, bisa. belum. Level 2. Begini Kip, latihannya begini sekarang. Ya, aman, Dri. Main sama mereka nih. Lu Panik lu. sandinginnya sama mereka lah. Beda, bro, level ini. of fitnessnya. Beda kelas jatuhnya nih makin. Gue di sini, dia di sini. Wah. Coach. Oh, Kabar, Coach? halo. Coach, temen gue ada yang mau ikut latihan nih hari ini nih, latihan fisik. Si Adri mau ikutan. Oh iya, Man. Halo, Mas. Halo dengan Coach Wino. Coach Wino. Man, Coach beneran kita sekarang. Nih, hari ini program fisiknya dari Coach Wino langsung. Kemarin kan lu pengen Coach beneran kan? Yoi. Langsung aja nih, Sip. gua ajak ke orang yang paling tepat lah, paling. Oke, berarti sevalid apa sih Coach Wino kalau boleh tahu? Emang latar belakangnya tuh kayak gimana? Kalau sebenarnya latar belakang saya itu dulunya kuliah di ilmu keolahragaan Ilmu keolahragaan. di Kota Medan, ada Universitas Negeri Medan namanya. Siap. Terus setelah selesai yang pendidikan S1-nya, S1. langsung lanjut di pascasarjananya juga, tapi fokusnya di pendidikan olahraga. Oh, master berarti. Valid. Masternya ini baru bener nih kayak Kalau mau kemarin. cari validitas udah paling bener nih sama Ini Coach paling Wino. valid bener. Terus Iya. berarti sekarang kesibukannya lagi apa nih Coach? Nah, sekarang di Jakarta kesibukannya sebagai pelatih fisik untuk Jakarta Cheetah Cups, menangani anak-anak yang juniornya. Bah, tim juniornya dari Jakarta Cheetah itu dan fokus di fisik. Fokus di fisik sekalian membantu untuk baseballnya juga. Wah siap, emang gue kebetulan emang cocok banget berarti maksudnya dengan program yang lagi pengen gue jalanin sih Coach, si pelatihan fisik gue ini. Oh, Yang memang dirasa masih belum begitu mumpuni untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih besar lainnya. Bukan belum sih, enggak mumpuni. Kalau- Belum Mas, Iya. belum akan, Oh, tapi akan, akan. iya, iya. nggak apa-apa, bakalan kita latih dari sekarang untuk meningkatkan kondisi Siap. fisik masnya nanti. Siap. Nah, berarti menunya apa aja nih Coach kita hari ini? Oke, hari ini- Program kita tuh hari ini bakal apa? Menu kita hari ini bakalan full body ya. Full body? Ada latihan untuk tungkai, ada latihan Bagian untuk bawah. core, dan ada latihan untuk otot bagian atasnya juga. Bagian atas, oke? Tapi Siap. sebelum itu nanti kita warming up dulu. Warming Ada up. pemanasan kecilnya dulu Oke. sedikit. Oke, siap Mas? Siap, siap. Let's go. Yuk, naikin tangannya. Dua. Satu, dua. Lebih angkat lagi kakinya. Empat. Jatuhin badan, tendang ke belakang. 5. Ayo. Eh? Ya, Oke. Tapi ini baru pemanasan, Coach. iya baru pemanasan. Belum latihan. Belum latihan? Oke, Aman? Ready. Yuk, agak tinggi. Terlalu pelan-pelan berasa, Coach. Oh, persiapan. Siap. Go. Putar badannya. Let's go. Ayo, coba sekali lagi. Siap. Aba-aba. Persiapan. Siap. Go. Oke. Rest dulu, rest. Kalau mau minum boleh. Silakan minum dulu. Sih, orangnya di situ. Aman, masih Aman, bisa aman. lanjut. Masih, Kita baru selesai warming up. Gimana kira-kira rasanya? Baru warming up. Warm sih gua. Warm banget. Panas. Lebih ke Sebenarnya. panas nih, lebih ke panas, Warm bukan banget, bukan gue. hangat lagi. Ngaco, Bro. Nah, kenapa kita perlu warming up? Hah? Biar otot kita siap dulu nih untuk ngelakuin latihan nanti. Nyiapin ototnya biar ready buat dipakai Latihan, latihan. intinya nanti. Oke. Ototnya udah benar-benar panas ya. Panas. Berarti udah ready untuk latihan Panas. nanti. Panas. Oke, Yakin silakan dulu? Gas. istirahat dulu. Siap, istirahat dulu kita. Thank you, Coach. Tadi kita udah warming up. Yes. Sekarang kita masuk ke latihan intinya dulu nih. Oke. Tadi di warming up bakalan lebih terasa di bagian kaki. Benar, benar. Lebih rileks lagi kita mulai dari otot bagian atas dulu, ekstremitas atas. Siap. Istilahnya kalau di dalam dunia olahraga. Jadi Oke. kita sekarang bakalan latihan untuk otot bagian deltoid. Deltoid. Deltoid, tricep sama bagian scapula belakang. Scapula itu yang punggung belakangnya itu ya? benar. Oke, yang Oke. bagian apa namanya?
Tulang belikat. Tulang belikat, iya bener. Tulang Tahu belikat. gue, sempat belajar biologi dulu. Oh Masih ingat ya? Masih. Latihannya yang pertama untuk otot bagian atasnya. Jadi flank itu terbagi dua, ada flank, ada full plank. Full plank. Oke. Yang full plank dulu. Full plank gimana? Nanti perutnya dikunci. Oke. Tangannya cukup lurus saja. Gini doang. Jadi sembari kita ngelakuin, sembari diatur pernapasannya. 1, 2. 1, 2. Sambil ngejelasin loh. Oke. Perhatiin dulu, Dri. Oh iya. Dilihat ke depan aja, sesekali lihat ke depan atau ke bawah. Nanti kita coba dari 30 detik aja dulu deh. Siap. Kalau nanti masnya nggak sanggup, stop dulu, kasih tahu aja. Oke. Karena kita masih mengukur kemampuan awalnya. Betul. Oke? Saya juga nggak suka maksain kayaknya. Siap? Siap. Oke, yuk ready. Belum. Udah teriak Ngumpulin aja. adrenalin Oh, dulu. iya, sorry, Siap sorry, ya sorry. Mas ya. Siap. Oke. Ready? 30 detik dimulai dari sekarang. Go. Yuk, atur napasnya. Yuk, perutnya dikunci ya. Perutnya dikunci. Atur napasnya pelan-pelan. Pernapasannya pelan-pelan. 15 detik pertama. Let's go. You can do it, Mas. Atur napasnya, perutnya dikunci. Lengannya dikunci. Oke. 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1, stop. Oke. Item pertama selesai, kita masuk item yang kedua. Dari full plank, kita turunin menjadi flank. Cukup Oke. seperti ini. Siap. Siap? Siap. Yo, let's go. Ready? Dari bawah. Sama waktunya. Ready? 30 detik dimulai dari sekarang. Go. Yo, naikin. Sama. Di bagian bahu turunin dikit. Oke, nice. 10 detik pertama. Atur napasnya pelan-pelan, sesekali lihat ke depan. Oke, biar nggak pening. 15 detik terakhir. Kalau nggak sanggup kasih tahu. Coba dikeluarin kemampuan maksimalnya. Yo, let's go, you can do it, Mas. 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1, stop. Oke. Bagian atas cukup yang 2 itu aja. Cukup banget. Oke? Cukup? banget. Atau Itu juga mau nggak mau tambah nambah lagi? ya. Cukup banget. Oke. Oke, kalau tadi kita udah latihan untuk otot bagian atas, sekarang kita masuk ke otot middle-nya, bagian core. Bagian Nah, core. Inti daripada inti. Waduh. Tengah-tengah dari Siap. tubuh kita. Yang pertama adalah sit up. Kakinya dirapatin, Ya. bokongnya usahain selalu dekat dengan kaki. Jangan terlalu jauh, karena kalau semakin jauh, jarak kita naik pun bakalan semakin jauh. Oke. Jadi dekatin, tangan kita cukup di depan aja dulu. Sip. Atau di dada, nggak usah di belakang. Cukup di depan, posisinya dari bawah, nanti start, mulai, go. Jadi ketika di atas, kita harus buang napas. Yes. Turun lagi, tarik. Warna Nggak- di atas. Benar, nggak usah buru-buru dulu. Nggak perlu buru-buru, yang penting gerakannya konsisten aja. Iya. Siap. Itu untuk yang pertama. Saya coba pegangin. Oke? Sip. Aman, Mas? Aman. Yo, siap. 30 detik. Dimulai dari sekarang. Let's go. Wah. Pelanin lagi. 3, 4, 5. Nice. 6, 7, 8, 9. Last 2. Let's go. Last one. Good job. 30 detik, benar. Jangan marah, Dri. Enggak marah. Oh, bukan marah ya? Oke. Satu item lagi untuk perut. Kakinya diangkat, tangannya di depan dada. Badannya turun kira-kira 60 derajat. Cukup kayak ini aja. Gak usah perlu gerakan apa-apa. Ini berarti gravitasinya benar-benar ke bawah gitu ya, di tengahnya. Yes. Kakinya nggak boleh nyentuh ke lantai, harus diangkat. Badannya 60 derajat. Tangannya cukup diam di sini aja. Nah, semua poinnya kita harus tetap ngatur pernapasan. Biar otot kita nggak terlalu tegang. Nggak terjadi yang namanya kram perut juga. Oke, jadi sebenarnya si pernapasan tuh ngaruh juga buat Mempengaruhi ketika kita latihan. karena kenapa, Coach?
otot kita kan memerlukan oksigen ketika kita ngelakuin yang namanya latihan ataupun aktivitas. Oke. Jadi kalau kadar oksigen kita mencukupi, suplai energi kita juga bakalan lebih cepat, lebih normal lagi. Nah, yang lainnya juga bakalan lebih mempengaruhi ke ototnya. Ototnya Cara bakalan kerjanya. nggak kram, nggak kaku, lebih siap lagi untuk ngelakuin latihannya. Iya sih. Tapi kalau kadar oksigen di Jakarta sekarang gimana? Nggak usah sok tahu udah Kalau badan kadar gua dulu aja. oksigen di Jakarta kita perlu kayaknya untuk menghubungi BMKG. Nah, ngomong-ngomong BMKG nih. Udah. Langsung. Nggak usah ngomongin itu. Dek, biasanya ngulur waktunya gitu, Coach. Oh iya ya. Biar langsung. Dikasih baru. pembahasan-pembahasan yang kurang penting sebenarnya langsung aja, Coach. Oke, waktu istirahatnya udah siap. Iya, siap. Harus mulai Siap, lagi. Yo, let's Oke, go. Let's go. Yo, siap. Ini diangkat nih. 30 detik dimulai dari sekarang. Let's go. Oke, naikin dikit. Oke, Wah, naikin mentok, lagi. mentok. Naikin lagi. Oke. Naikin lagi. Nice, nggak apa-apa. Coba tangannya dikunci di depan dada. Disilangin aja. Oke, nggak apa-apa saya pegangin dulu. Oke, nice. 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1, stop. Oke. Kerasa? Kerasa banget. Walaupun tadi gerakannya Enggak. sedikit buang berbeda sama yang tadi saya Oh, dikit praktekin. doang emang bedanya main dicontohin. Iya. Sedikit. Bedanya satu di kakinya tadi nggak ketutup, kebuka. Iya, itu susah banget ternyata. Iya. Susahnya tuh nahan di bagian ini sih, karena emang mungkin masih terlalu banyak yang harus ditahan nih. Udah. Oh iya. Masih banyak yang harus dilatih dulu Ah, benar. Ini biar tiba. lebih siap. Siap. Siap Coach sekarang. Ini untuk latihan otot tungkai. Latihan otot tungkai. Lebih siap lagi pastinya. Siap. Ada 3 item nanti. Yang pertama ada gerakan yang namanya squat. Orang-orang banyak yang lupa bahwasannya ketika ngelakuin gerakan squat itu kakinya lurus seperti ini nih. Oke. Nah, itu sebenarnya cukup berbahaya. Berbahayanya untuk apa? Untuk bagian lutut. Karena jadi tumpuannya jadinya di lutut. Tidak sesuai dengan anatomi tubuh lah istilahnya. Bisa menyebabkan yang namanya tendonnya bisa ketarik atau sobek. Oke. Nah, gerakan yang benarnya seperti apa? Kakinya agak dibuka sedikit nih, kira-kira 60 derajat diagonal dibuka, Oke. kiri dan kanan. Nah, kemudian bokongnya dibuang jauh Dibuang jauh. ke belakang. Oke. Kalau kita untuk melatih otot bokongnya dibuang jauh ke belakang. Badannya tetap tegak, turun. Karena kita fokusnya untuk bagian paha, nah kita buang ke bawah. Tetapi lutut ini nggak boleh lewat dari ujung kaki. Jadi gerakannya kira-kira seperti ini, ke bawah. Nah, di atas selalu buang napas. Oke. Ketika kita nge-push, buang napasnya. Nggak perlu buru-buru, yang penting gerakannya konsisten dulu. Fokus kepada gerakannya dulu. Kita coba 5 repetisi dulu. Oke? Oke. Ready? Let's go. Wah. Anjir. Oke. Sorry. Lebih konsisten. Dikunci kakinya. 2. Oke, naik. Jangan lupa buang napasnya. 3. Oke. Last 2. Tarik napas. Buang. Last one. Oke. Good job. Kalau bokongnya tadi dibuang ke belakang, itu untuk bokongnya. Oke. Intinya ada di bokong. Kalau bokongnya dibuang ke bawah, jadi ke paha. Tapi itu sama-sama squat. Sama-sama squat. Oke, tergantung tujuannya kita mau ngelatih otot Tujuannya yang di mana, gerakannya gimana. Gimana? Oke. Nah, sekarang kita untuk otot bagian depan pahanya. Gerakannya cukup lunges. Tangannya di pinggang, langkain kaki kiri. Nah, ini formnya juga harus sama. Lutut nggak boleh lewat dari ujung kaki. Biar yang nahan tetap paha. Yes. Oke. Bakalan kerasa di bagian otot depan. Coba masnya pegang ini. Bakalan kerasa, berkontraksi gitu. Anjir. Tegak. Nah, tangannya rasanya di sini. apa, Bang? Kenceng banget, beda banget ini. Nah, Beda dong. formnya ini letter L. Kakinya letter L. Oke. Tetap tegak. Ganti, habis itu kanan. Ganti lagi. Oke? Terlihat mudah. Tapi Ketika masnya ngelakuinnya lebih sering, bakalan mudah nanti. Nah, pastinya. itu benar. Bisa Words kan? to live by, bro. Bisa karena terbiasa. Itu dia. Anda bisa karena terbiasa. Terbiasa. Cukup 5 kali dulu. Siap. Ready, let's go. Oke, nice. Atur napasnya, balik.
balik. Gimana nih? Oke. Satu. Oh gitu ya, bener ya? Kira-kira Oke. seperti itu ya. Siap. Nah, tadi baru percobaan. Oke. Ready? Let's go. 1. Mundur. Balik. Kaki bagian depan. 2. Kaki bagian depan. Kaki bagian depan masih. Oh, oke. Stepnya kaki bagian depan. Yes. Oke. 3. 4. Wah, goyang, Bro. Sorry. Lebih Oke. enjoy lagi. Oke. 5. Lagi, last one. 6. Wah, goyang, Bro. Oke. Goyang. Belum Kerasa stabil ya? Kenapa ya? Kerasa? Iya, berapa? Karena belum terbiasa dengan Nah, gerakan itu itu. dia. Iya sih. Nanti sesimpelnya kita di rumah, ketika kita sudah dapat habit untuk ngelakuin gerakan ini, pas kita mau ke dapur nih, Wah, mau ngambil minum, kita bakalan terbiasa. Oh, aku lanjut saja nih ke dapur. 10 langkah nggak apa-apa. Itu kita memang udah dapat habitnya untuk ngelakuin gerakan. lanjus itu. Iya. Oh. Kebetulan dapurnya dia emang agak pendek, Coach. Jadi Nah, bisa tuh. Ambil telur dadar. Gitu. Ya, sambil kita jalan. Sebenarnya olahraga itu sesimpel itu. Ketika kita Gerakan udah dapat. sehari-hari sebenarnya. Gerakan sehari-hari. Tapi berarti kalau di rumah repetisi yang bisa dilakuin sama si Andri kira-kira berapa banyak tuh, Coach? Nah, kalau kita berbicara tentang repetisi, kita harus ukur dari yang namanya usia dulu. Contohnya saya Iya. usianya 25 tahun nih. Yes. Nah, ketika latihan yang namanya latihan otot, berarti 60-80% dari Jadi? denyut nadi maksimal saya. Jadi 220 dikurang 25 berarti 195. Oh iya. Nah, berarti persen dari 195 itu kira-kira Denyut maksimal. 117. Oke. Nah, 117 denyut nadi per menitnya itu udah maksimal ketika latihan otot. Oh. Beda sama yang endurance. Oke, Endurance contohnya iya. Ini interval. karena latihan otot jadi maksimal heart rate-nya hitungannya kayak tadi. Ya, tetapi kalau kita latihan yang namanya endurance. Itu 80% dari denyut nadi maksimalnya. Oke. Jadi ketika ngelakuin olahraga itu ada hal yang perlu dijaga juga. Jangan over juga. Jangan over. Karena kalau over dari situ berarti otot kita sebenarnya belum siap. Oh, oke. Dan dampak negatifnya lebih banyak lagi. Malah Kita jadi bisa pingsan atau yang lebih parahnya lagi kita bisa kolaps jadinya. Iya, iya, iya. Nah, jadi ketika berolahraga perlu safety juga, bukan sembarangan dilakuin gitu. Bukan asal capek, bukan asal keringetan, tapi juga kita perlu tahu batas maksimal kita pada saat Iya. kita lagi ngelakuin itu tuh kekuatannya lagi di mana, Iya. posisinya lagi di mana. Oke. Keringat itu bukan kunci kesuksesan kita ngelakuin olahraga. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Jadi kalau orang berolahraga keringatnya banyak itu belum tentu sukses berolahraga, belum. Bisa juga kehujanan kan, Coach ya? Wah, keringetan. Bisa. Keringetan namanya kalau Tapi orang-orang nggak lihat ya. Iya, nggak ngelihat kan, Iya, siapa iya. tahu. Itu dia, sebenarnya banyak hal-hal yang perlu diperhatiin ketika berolahraga. Tapi secara Iya. simpelnya kita perlu ngelakuin gerakan olahraga yang benar dulu aja. Nggak perlu dengan repetisi yang banyak, wah harus 30, no. Yes. Form gerakannya dulu yang benar, habis itu kita upgrade pelan-pelan. Nah, naikin repetisinya, naikin setnya, terus waktu istirahatnya dikurangin. Itu juga menambah yang namanya intensitasnya. Sampai akhirnya kamu terbiasa karena sudah biasa. Wah, Oke. kamu bisa karena terbiasa. Iya, itu Benar. bisa. Pasti boleh. jangan lupa masih ada Iya. masih Oh, ada iya, benar. satu item lagi. Nggak, udah enak tadi padahal Oh, ngobrol iya. ya. Udah enak ngobrol itu. Satu item Oke, terakhir siap. sebelum kita closing stretching nanti gerakannya seperti ini nih. Posisinya squat dulu. Squat. Naik, habis itu lunges. Jadi perpaduan dari dua gerakan tadi. Nah, ada challenge-nya nih. Oke. Cukup 3 kali aja. Nggak perlu buru-buru, yang penting form gerakannya dulu yang benar. Oke? Oke. Siap? Ready? Let's go. 1. Oke, lanjut kaki kiri. Balik. Squat lagi. Oke. Kaki kanan. Nice. Lututnya nggak boleh lewat. Wah, iya. Yuk. Turun lagi. Yuk, kaki kiri. Oke, last one. Kita coba sekali lagi. Squat. Oke, kaki kanan. Biar seimbang. Nah. Oke, gimana? Sebenarnya olahraga sesimpel itu. Jadi Oke. kalau kita ngelakuin olahraga, kalau bisa semua bagian tubuh kita ini menerima yang namanya rangsangan itu tuh. Oke. Jangan fokus latihan di atas doang. Oke. Terus
bagian tungkainya nggak pernah dilatih. Itu sebabnya kalau kita latihan, contohnya hari ini kita dominannya tadi di kaki kan? Betul. Nah, untuk latihan selanjutnya dominannya di otot perut. Nah, Rotasi. selanjutnya lagi di otot lengan bagian atas. Oke. Nah, habis itu lanjut lagi endurance. Habis endurance, agility. Jadi ketika latihan ada rules yang diikutin nih. Dari Harus awal ada ketika perubahan. kita memang mau memulai hidup sehat, ya belajar untuk mengikuti yang namanya rules juga. Rules latihannya gimana, ya seperti ini. Oke. Biar lebih terbiasa. Oke. Nah, satu lagi pesan yang paling penting itu sebenarnya kalau kita olahraga, Yep. bentuk tubuh yang ideal itu adalah bonus sebenarnya. Itu dia. Itu dia Tuh. kata kunci itu. Jadi mungkin aja gue udah Enggak, ideal. jangan dulu, jangan Oke, dulu. oke. Dengerin dulu. Jadi dengerin. ketika kita berolahraga, bentuk tubuh yang ideal itu yang bagus itu sebenarnya bonus. Sip. Motivasi kita yang pertama lebih ke gimana gue biar lebih sehat. Nah, hidup sehatnya dulu yang dicari. Nah, ketika hidup sehatnya udah dapat, latihannya udah berjalan lancar, otomatis tuh tanpa pengetahuan kita ya bentuk badan kita juga bakalan Akan lebih mengikuti. normal. Iya, Akan mengikuti. akan mengikuti Jadi konsistensi dan juga yang penting latihan. latihannya yang dengan cara yang benar. Nah, 2 poin terakhir masih ada sebenarnya. Yang itu adalah Istirahat dan pola makan. istirahat dan pola makan. Jadi latihan yang baik dan benar, istirahat dan pola makan. Benar. Ada dasar dan juga ada dampak positifnya bagi tubuh kita. Oke. Yang pertama kalau kita sering olahraga, tulang kita bakalan kuat. Oke. Nah, ketika tulang kita kuat, berarti gerakan kita lebih Kuat. lancar. Kalau lebih lancar, benar. Gerakan kita lebih lancar. Ketika Yes. gerakan kita lebih lancar, berarti metabolisme tubuh kita bakalan Lebih baik. lancar juga. Lebih Oh, lancar. Nah, Jangan langsung ke baik, lancar dulu. kalau metabolisme tubuh kita baik, yang pasti kita nggak bakalan terkena yang namanya tekanan darah tinggi, Itu dia lagi. Kesehatan, bro. gula darahnya nggak bakalan tinggi. Itu dia lagi. Benar ya? Betul, betul. Nah, gliseridanya nggak bakalan tinggi, Yes. kadar lebaknya bakalan rendah. Berarti terlihat belum ya kalau Iya, saya. banyak dampak positif bagi tubuh kita jadinya kalau kita Setuju. ngelakuin olahraga. Thank you banget Coach Wino Sama-sama. buat hari ini. Kita menjadi diri kita. A better version of me. Wah, Oke.